Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja langsung. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan laporan tugas besar portofolio saham. Di kelompok 2 ini kami terdiri dari Lydia Jessica Istinaga. Apakah hadir? Hadir. Kemudian ada Gunara Raihan Ramadan hadir. Assalamualaikum, Ada hadir. Surya Aditya. Kemudian ada Safira hadir. Hadir. Kemudian ada Yeni Hernita Tampubolon hadir. Yeni. Hadir. Oke, baik. Berlima aja ya. Oke, baik. Kalau begitu langsung saja kami akan menjelaskan secara garis besar laporan tugas besar kami terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan Excel. Baik. Untuk yang pertama kami akan mulai dengan pendahuluan dan penjelasan profil singkat perusahaan-perusahaan. Kami memilih beberapa emiten saham, yaitu ada 2 perbankan, kemudian 1 di bidang telekomunikasi, kemudian ada juga di bidang logistik, dan kemudian ada 5 ya, pertama Mandiri, BCA, Telkomsel di bidang komunikasi, kemudian juga ada di bidang energi atau pertambangan. Baik, untuk lebih jelasnya mengenai profil masing-masing dari emiten akan dijelaskan oleh Lydia. Untuk Lydia dipersilahkan. Lydia silakan jelaskan bab pertama mengenai profil singkat. Oke, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada profil singkat dari Mandiri Sekuritas. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor-Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai saat ini, sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun, memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Yang kedua, ada profil singkat BCA Sekuritas. Bank Sentral Asia Tbk didirikan pada 10 Agustus 1955 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Awalnya perusahaan ini bukanlah berbisnis perbankan, melainkan sebuah perusahaan tekstil di Semarang. Tidak lama kemudian, perusahaan tekstil tersebut berubah menjadi sebuah perusahaan bank pada 12 Oktober 1956 bernama NV Bank Asia. Yang ketiga ada PT Telkom Indonesia Persero Tbk. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 6 Juli 1965 saat pemerintah Indonesia membagi PN Pos dan Telekomunikasi PN Postel menjadi negara terpisah, yakni PN Pos dan Giro, untuk menyediakan layanan pos dan giro, dan PN Telekomunikasi untuk menyediakan layanan telekomunikasi.
Status perusahaan ini kembali diubah menjadi Persero dan mulai berbisnis dengan merek Telkom. Pada tahun 1995, perusahaan ini mendirikan Telkomsel untuk berbisnis di bidang telekomunikasi seluler. Kemudian ada PT Golden Eagle Energi Tbk. PT Golden Eagle Energi Tbk adalah sebuah perusahaan publik di Indonesia, indeks SMMT yang bergerak sebagai perusahaan investasi, terutama di sejumlah anak usaha yang bergerak dalam bisnis pertambangan dan perdagangan batu bara. Kemudian yang kelima ada Samudra Indonesia Tbk. PT Samudra Indonesia Tbk adalah sebuah perusahaan logistik dan pelayaran yang berkantor pusat di Jakarta, Indonesia. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga tahun 2022, perusahaan ini memiliki lebih dari 150 anak perusahaan cabang dan kantor yang terbesar di seantero Asia. Perusahaan ini memulai sejarahnya pada tanggal 1 Maret 1953. Pada tahun 1956, Instel mengakuisisi Stroheden Fem, perusahaan bongkar muat kapal dan pergudangan terbesar di Surabaya pada saat itu. Pada tanggal 13 November 1964, Soedarpo menggabungkan ISTA, Instel, dan SHVI untuk membentuk perusahaan ini dengan nama PT Perusahaan Pelayaran Samudra, Samudra Indonesia. Oke, baik. Untuk bab kedua ada yang mana? Mana nggak ada ya? Baik. Di bab kedua analisa fundamentalnya, kenapa kami melakukan atau memilih hmm, beberapa saham atau enti dari perbankan, telekomunikasi, jasa logistik, dan kemudian perbankan. Di sini ada analisa fundamental yang telah eh, kami buat laporannya. Tapi secara garis besar dari masing-masing analisa fundamental analisis fundamentalnya, kami melihat dari ROA-nya, return of asset, dan return of earning-nya. Jadi di situ terlihat di atas dari 5% menunjukkan bahwa saham itu cukup baik untuk diterapkan pemilihan. Ini juga terbagi dari mulai analisa fundamental Bank Mandiri, ada analisa neraca keuangannya, di mana total Bank Mandiri pada QA 2023 sebesar 2.535 triliun, meningkat sebagai kesimpulan bahwa ini merupakan emiten yang cukup untuk baik untuk kita beli untuk saham jangka pendek maupun jangka panjang. Di emiten yang kedua juga di perbankan di BCA, kita juga bisa melihat di sini aset total aset Bank BCA pada QE 2023 sebesar 2.264 triliun, meningkat 13,6%. Jadi menurut dari kesimpulan kelompok kami, perbankan yang tingkat nasional kami memilih Bank Mandiri, namun perbankan di tingkat Asia kami memilih Bank BCA. Kemudian di sini juga dijelaskan rasio likuiditas, ada rasio leverage, dan ada rasio profitabilitas, di mana ini yang menjadi acuan kami untuk membeli saham tersebut. Kemudian perusahaan telkom atau telekomunikasi misalnya. Di sini kan juga memilih perusahaan di bidang telekomunikasi karena di sini di telekomunikasi juga harga sahamnya cukup terjangkau. Tapi ya seandainya kami mempunyai uang 1 miliar tadi kami bisa memasukkan salah satu jenis emitennya di bidang jasa komunikasi. Sama, hampir sama dari masing-masing emiten. Kami melihat ROA-nya, return of asset-nya, dan return of earning-nya. Berapakah asetnya dan berapa hutangnya. Sini juga kami menjelaskan analisa rasio keuangannya dari masing-masing emiten, dari segi likuiditasnya, leverage, dan profitabilitasnya. Dan dari sini levelnya di
level rasio likuiditasnya di level yang sehat, yaitu 2,55 kali. Mungkin akan lebih jelas nanti di Excel-nya. Kemudian di sini juga ada pertambangan. Kita tidak bisa lepas saham itu apabila tidak menginvestasikan di bidang pertambangan, karena pertambangan lumayan cukup menjanjikan. Nah, menurut referensi yang kami baca di Google dan Niku, Golden Eagle Energy Tbk salah satu perusahaan pertambangan yang cukup baik, cukup bagus, dan direkomendasikan oleh beberapa informasi-informasi yang ada di Google. Setelah kami lihat dengan teliti analisa neraca keuangannya, dia juga memiliki analisa rasio keuangannya yang sehat, yaitu 1,5 kali. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan Golden Eagle memiliki cukup likuiditasnya. Ini jangka pendeknya utama. Nah, bagaimana dengan profitabilitasnya? Perusahaan Golden Eagle Energy berada di level yang baik, yaitu 17,7%, sudah di atas dari rata. Rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan Golden Eagle Energy Tbk mampu menghasilkan laba yang tinggi dari asetnya. Nah, ini membuat kami memilih Golden Eagle Energy tersebut. Dan yang terakhir, rekan-rekannya adalah anak dengan prodi logistik, kami juga memilih saham perusahaan Samudra Indonesia. Samudra Indonesia ini menarik karena salah satu kontainer train yang ada di Batam, Batu Ampar kemarin dari Korea, didatangkan oleh perusahaan pelayaran Samudra Indonesia. Samudra Indonesia ini masih dalam keadaan saham fluktuatif kalau dilihat dari grafiknya nanti. Kenapa? Karena dia juga masih banyak bersaing Samudra Indonesia ini dengan perusahaan-perusahaan logistik atau freight forwarder yang sudah lama dan sudah ada pada suatu daerah tertentu. Di sini total asetnya ada 13,3 triliun. Kita lihat analisa masih berada di level yang sehat, yaitu 2,08 kali. Bagaimana dengan profitabilitasnya? Profitabilitasnya mungkin lebih turun daripada pertambangan, yaitu 10%. Namun rasio ini sudah termasuk sehat dan baik untuk menghasilkan laba yang tinggi dari asetnya. Itu garis besar analisa fundamental yang ada di laporan kami. Kemudian di bab ketiga kayak dijelaskan oleh Safira, gambar-gambar grafik yang ada di sini. Safira, silakan jelaskan. Baik, selanjutnya ada grafik pergerakan saham. Yang pertama ada Bank Mandiri. Ini grafiknya. Yang kedua ada Bank BCA. Dia dari pertama stabil tapi ya turun naik juga. Yang ketiga ada Telkom Indonesia Persero atau TBK. Seperti ini grafiknya. Yang di atas, Bang. Nah, yang ini. Selanjutnya ada PT Golden Angel Engineering. Ini gambar grafiknya. Selanjutnya PT Samudra Indonesia. Cukup stabil harga sahamnya. Selanjutnya bab 4 akan dibacakan oleh Yeni. Oke, grafik pergerakan saham. Yang pertama, analisis kualitatif perusahaan Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah salah satu bank terbesar di Indonesia dengan aset sebesar 2,535 triliun pada tahun 2023. Bank Mandiri memiliki cakupan layanan yang luas, melayani berbagai segmen pelayanan termasuk korporasi, retail, dan UMKM. Bank Mandiri memiliki posisi keuangan yang kuat dengan
likuiditas yang memadai dan level yang terkendali. Kedua, analisis kualitatif perusahaan Bank BCA. Bank BCA adalah bank terbesar kedua di Indonesia dengan aset terbesar 2.264 triliun pada tahun 2023. Bank BCA memiliki cakupan layanan yang luas, melayani berbagai segmen pelanggan termasuk korporasi, retail, dan UMKM. Bank BCA memiliki posisi keuangan yang kuat dengan likuiditas yang memadai dan leverage yang terkendali. Perusahaan juga memiliki profitabilitas yang tinggi dengan laba bersih sebesar 34,2 triliun pada tahun 2023 secara keseluruhan. Selanjutnya, Bank BCA adalah perusahaan yang kuat dengan prospek pertumbuhan yang baik. Ketiga, analisis kualitatif perusahaan Telkom Indonesia. Perusahaan Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dengan aset sebesar 273,3 triliun pada 2023. Perusahaan Telkom Indonesia menyediakan berbagai layanan telekomunikasi termasuk PHDX, broadband, mobil, dan digital. Perusahaan Telkom Indonesia. Selanjutnya yang keempat, analisis kualitatif perusahaan Golden Energy Tbk. Perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan batubara dengan aset terbesar 1,8 triliun pada 2023. Perusahaan Golden termasuk tambang batubara di Indonesia dan Vietnam. Perusahaan ini memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi karena permintaan batubara diperkirakan akan meningkat di masa depan. Namun, perusahaan juga memiliki risiko yang tinggi karena harga batubara bersifat fluktuatif. Yang kelima, analisis kualitatif perusahaan Samudra Indonesia. Perusahaan ini adalah perusahaan pelayanan dengan aset sebesar 13,3 triliun pada 2023. Perusahaan Samudra Indonesia menyediakan berbagai layanan pelayanan, termasuk kargo laut, kargo udara, dan logistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gunara. Assalamualaikum. Halo. Ya, pada akhirnya saya akan kesimpulan ini. Laporan ini menyajikan analisis fundamental terhadap 5 perusahaan Indonesia yang termasuk dalam saham, yaitu Bank Mandiri, Bank BCA, Telkom Indonesia, Golden Eagle Energy, dan Samudra Indonesia, dengan merinci data keuangan kuantitatif dan informasi kualitatif terkait masing-masing entitas. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa kelima perusahaan tersebut menunjukkan fundamental yang cukup baik, sangat stabil. Mereka memiliki posisi keuangan yang sehat, likuiditas yang memadai, dan profitabilitas yang positif. Dalam kategori bank, Mandiri dan BCA, dua bank terbesar di Indonesia, menonjol dengan kuota finansial yang baik dan prospek penumbuhan yang stabil. Dalam sektor telekomunikasi, Telkom Indonesia memegang posisi dominan dengan potensi pertumbuhan yang positif. Pada sisi lain, Golden Eagle dan Samudra Indonesia yang berada di energi dan logistik menunjukkan potensi pertumbuhannya tinggi, tapi perlu diingat bahwa sektor tersebut membawa resiko lebih besar daripada bank dan yang lainnya. Bagi para investor, penting untuk mempertimbangkan secara cermat faktor-faktor dan potensi masing-masing perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi. Analisis fundamental yang disajikan dalam laporan ini merupakan langkah awal yang baik, namun sebaiknya didukung oleh analisis teknikal, analisis makroekonomi, dan analisis industri
sebelum mengambil keputusan investasi yang banyak. Bawah, harapannya laporan ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi investor yang ingin mempertimbangkan investasi di pasar Indonesia. Dan itu, informasi yang disajikan diharapkan juga memberikan wawasan bagi pihak-pihak lain yang tertarik dengan kinerja dan prospek perusahaan-perusahaan Indonesia. Itu saja yang kami bisa berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan paparkan dalam bentuk Excel-nya. Oke, baik. Apakah terlihat? Bisa agak di zoom Bang biar jelas. Oke, baik. Ini dalam bentuk Excel. Zoom lagi sedikit. Di sini ini hasil dari perkembangan per minggu dari mulai periode 2 Oktober 2023 sampai saat ini. Di sini kami tetap masih menunggu perkembangan historis dari emitennya. Yang pertama, Bank Mandiri dengan kode BMRI di sektor perbankan dengan harga 6.050 rupiah. Jumlah saham yang kami beli jika kami mempunyai uang peninggal yaitu 50.000. Maka hasilnya adalah 302.500.000. Kemudian kami membaginya juga di perbankan Bank BCA sebanyak 50.000 lembar saham dengan harga Rp9.075. Di sini didapatkan nilai 453.750.000. Nah, kemudian di jasa teknologi informasi dan komunikasi dengan kode Telkom, sebenarnya ini mungkin banyak teman kelompok lain yang tidak mengambil ini karena kami berpikiran nantinya Indonesia ini akan mengarah ke 5G dan saham emiten Telkom ini prospek untuk dibeli. Kami membelinya sebesar 15.000 lembar saham dengan harga per lembarnya 3.750 dengan total 56.250.000. Dan kemudian kami membeli Golden Eagle Energy Tbk dengan kode emitennya SNMT yaitu di bidang pertambangan batubara sebanyak 145.000 lembar saham dengan harga Rp1.200 dengan jumlah 174 juta. Kami membelinya di pertambangan batubara. Untuk sampai saat ini di posisi keempat kami banyak menghabiskan uang tersebut untuk membeli saham perbankan BCA sebesar 493.750.000. Nah, kemudian di bidang jasa pelayaran logistik terpadu kami memilih Samudra Indonesia dengan kode emiten SMDR dengan harga per lembar sahamnya cukup murah yaitu Rp352 dan dengan jumlah lembar saham 36.000 dapatlah di angka 12.672.000. Di sini kami membeli saham sebanyak 999.172.000 hingga sampai 1 M. Nah, mari kita lihat hasil dari pembelian saham kami di minggu pertama saja. Kami sudah bisa mendapatkan keuntungan di 1.005.028.000 keuntungan yang bisa kami dapat. Karena harga modal direkam. Lanjut di minggu kedua kita menjadi penurunan yaitu di angka 983.435.000. Nah, di minggu ketiga kita mengalami penurunan, ya. Jelas gak sinyal aku? Aku putus tadi. Abang udah rekam juga kayaknya. Lanjut ya, di minggu ketiga juga kita mengalami penurunan di angka 967. Di sini sebenarnya kita bisa lihat di harga sahamnya. Harga saham ini menentukan jadinya fluktuasi emiten. Di minggu kedua, Bank Mandiri di 5.750, namun di minggu ketiga dia di 5.725. Stories harga per lembar saham bisa kita lihat juga di Google.
Jadi harga-harga per lembar saham ini dengan periodenya. Kemudian di minggu keempat ada 989 juta. Dari awal kita masih mengalami defisit. Kemudian ada 124 juta 450 di minggu kelima, di minggu keenam 960 juta, di minggu ketujuh 979. Nah, di minggu ke berapa? Ke-8 kita dapat untung lagi di angka 1,14 juta, 1 M, 14.662.000. Ini yang paling tertinggi pendapatan yang didapat dari emiten saham kami di minggu ke-8 dibanding di minggu ke-1. Cuma di angka 1.005 juta dengan modal 999.172.000 di awal, maka pencapaian tertingginya ada di minggu ke-8 sebesar 1.014.662.000. Jadi saham tersebut mendapatkan keuntungan atau total dari keseluruhan saham kita mendapatkan keuntungan. Walaupun apabila dibagi per emiten, kita bisa lihat nih, ada emiten yang juga rendah di posisinya seperti ini. Di Samudera Indonesia, jasa pelayaran kan berkurang dari 294 jadi 292. Namun di emiten yang lain mengalami kenaikan di angka 5.975 untuk Mandiri, 9.150 untuk BCA, 3.960 untuk Telkom, dan 3.000 untuk Pertambangan. Ini nah minggu ke-9 nya belum ada nih, belum update, nanti kita update lagi karena ini masih di tanggal 19, satu minggu lagi nanti kita akan update, kemudian satu minggu terakhir kita update untuk melihat perkembangannya. Jadi data-data ini mengikuti update perkembangan saham yang terjadi sampai dengan bulan Desember atau Januari nantinya. Nah, ini pergerakan saham kami dari mulai 2 Oktober sampai nanti akhirnya tutup mungkin di bulan Januari atau di bulan Desember akhir atau awal. Nah, ini indeks IHSG. Indeks IHSG-nya juga per minggu terlihat indeks harga saham gabungan. Kemudian di sini juga terlihat return mingguan portofolio IHSG, kumulatif portofolionya, dan return kumulatif IHSG-nya. Semua ada di rumus dengan formula sesuai dengan yang diberikan template dari Bu Disika. Baik, saya rasa itu yang bisa dipresentasikan dari kelompok kami, kelompok 2, untuk progres daftar saham pilihan dari kelompok kami, yaitu ada di emiten tadi, dan laporan saham yang berbentuk laporan yang sudah dibuat oleh kami. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.